Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Wisnu. Selamat siang. Di sini sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Fatia dan saya perwakilan dari kelompok kami dalam mata kuliah Kapitalis Data Komunikasi. Kami di sini mau interview Pak Wisnu terkait pekerjaan Bapak dan perusahaan yang Bapak kerja sekarang. Jadi di sini kurang lebih akan ada 9 sampai 10 pertanyaan yang akan kami tanyakan terkait pekerjaan dan eh, bidang pekerjaan Bapak. Yang pertama, mungkin bisa perkenalan diri dulu dari Pak Wisnu sendiri, mungkin nama lengkap dan yang lainnya bisa dimulai. Oke, nama saya Wisnu Putra Al-Mutakin. Saat ini saya bekerja di Telkomsel sejak tahun 2004 sampai sekarang sudah sekitar 19 tahun. Jabatan terakhir saya saat ini adalah Engineer Core Communication and Database Sumbakteng di Batam. Uh, Mungkin itu perkenalan singkat saya. Oke. Kalau misalkan untuk perusahaan Bapak sendiri itu bergerak di bidang apa ya, Pak? PT Telkomsel bergerak di bidang telekomunikasi seluler. Berarti lebih menyediakan jasa ya dibandingkan produk. Ya, jasa, betul. Jasa telekomunikasi. Oke. Menurut Pak Wisnu nih, apakah perusahaan tempat Pak Wisnu sekarang atau di Telkomsel tuh perusahaan yang adaptif terhadap teknologi? Kalau misalkan iya, boleh contohkan atau mungkin jelaskan beberapa hal yang diadaptasikan oleh Telkomsel. Ya, Telkomsel termasuk perusahaan internasional yang cepat beradaptasi terhadap perkembangan teknologi. Mungkin salah satunya yang lagi booming itu adalah 5G. Ya. Jadi saat ini Telkomsel sudah mulai menggelar network 5G di Indonesia, terutama di kota-kota besar, dan 5G ini akan digunakan di banyak lokasi dan banyak sekali manfaat yang akan bisa digunakan di teknologi 5G ini. Salah satunya bisa digunakan untuk apa namanya kesehatan seperti melakukan bedah jarak jauh, lalu untuk IoT, Internet of Things, sensor-sensor jarak jauh bagi perusahaan-perusahaan tambang, perusahaan-perusahaan kilang minyak, maupun perusahaan-perusahaan lainnya yang membutuhkan pengamatan menggunakan sensor-sensor, serta bisa juga digunakan untuk kebutuhan internet lainnya. Gitu. Oke, nah kan kalau tadi Bapak bilang bisa digunakan untuk kebutuhan internet lainnya, otomatis di sini Telkomsel tuh kan terkenal sebagai perusahaan provider data nih, paket untuk telepon, untuk internetan. Nah, kalau untuk dari segi pelayanan terhadap pelanggan nih, eh, ada nggak sih Pak adaptasi teknologi yang dilakukan terhadap pelayanan yang sudah dilakukan? Eh, Sebenarnya ada banyak ya. Salah satunya mungkin penggunaan aplikasi eh, My Telkomsel yang digunakan untuk pembelian pulsa, paket-paket data, gitu ya, termasuk juga pembelian eh, paket-paket digital lainnya seperti Disney Hotstar, HBO Go, dan lain-lainnya ya. Nah, kalau dulu kita masih menggunakan eh, voucher fisik gitu ya, mana untuk mendapatkan voucher fisik ini tidak di semua tempat ada gitu ya, terutama di lokasi-lokasi yang tidak terjangkau oleh eh, penjual pulsa gitu ya. Nah, dengan adanya My Telkomsel ini, kita bisa beli paket internet, paket telepon, maupun paket digital lainnya di mana saja. Gitu. Dan selain itu,
menggunakan My Telkomsel ini selain mudah, juga menghemat waktu gitu ya. Jadi kita nggak perlu cari lokasi ATM untuk beli pulsa, tidak perlu cari toko untuk beli voucher gitu. Walaupun saat ini voucher fisik maupun lokasi-lokasi pembelian lainnya itu masih ada gitu. Tapi sejalan dengan waktu kita sudah bergerak ke digitalisasi, terutama untuk pembelian pulsa dan paket internet gitu. Nah, kalau untuk persiapan itu kira-kira sudah berapa lama ya Pak Telkomsel menggunakan aplikasi My Telkomsel sendiri? Eh, Penggunaan aplikasi My Telkomsel ini sudah cukup lama, jadi artinya tidak langsung besar seperti saat ini. Awalnya mungkin dulu pembelian pulsa, lalu ada penambahan-penambahan fitur lainnya, gitu ya, seperti penambahan apa namanya untuk paket-paket, ya, packaging-packaging yang lebih banyak, gitu ya, termasuk pembelian paket internet, gitu. Dan seiring dengan waktu fitur-fiturnya terus bertambah. Jadi penambahan fitur-fitur ini juga sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Jadi seperti pembelian paket Netflix, pembelian paket HBO Go, sama pembelian paket View ya, dan lain-lain lah. Nah itu bisa saat ini bisa dibeli lewat My Telkomsel. Nah dulu fitur-fitur itu belum ada. Jadi seiring dengan perkembangan waktu, Telkomsel mengadopsi eh, apa namanya titik-titik di mana harusnya merchant-merchant digital itu semakin banyak gitu ya. Nah ini kita cukup menggunakan satu aplikasi bisa untuk semua. Gitu. Nah, kalau dari aplikasi tersebut, apakah sudah ada fasilitas untuk interaksi langsung dengan customer service atau itu hanya murni untuk pembelian paket saja? Ada ya di My Telkomsel itu uh, ada fitur untuk chat ya, kita bisa chat dengan uh, apa namanya customer service gitu. Jadi kita juga bisa langsung menggunakan My Telkomsel itu untuk eh, mengirimkan pesan gitu ya. Maksudnya mengirimkan pesan itu seperti pesan komplain ataupun pesan dalam bentuk email. Nah, nanti akan di direction ke Telkomsel gitu. Nah, kalau di My Telkomsel itu namanya Help Center gitu ya. Nanti di situ ada beberapa pilihan, termasuk apa namanya jenis-jenis gitu ya, berdasarkan topik apa ya bantuan yang kita inginkan gitu. Di situ ada untuk kartu SIM, terus bundling ponsel, mengenai jaringan, pakai data dan tagihan. Gitu. Nanti kita bisa pilih di situ mana yang mau kita explore atau mau kita gunakan. Gitu. Ya, kan kebetulan ini mungkin nggak semua pelanggan familiar dengan aplikasi tersebut ya Pak. Jadi pas awal pertama kali launching aplikasi tersebut, My Telkomsel ini, tanggapan calon pengguna itu gimana sih dengan teknologi baru ini? Apakah mereka langsung merespon dengan baik atau masih ada yang merasa untuk apa sih pakai My Telkomsel gitu? Eh, Awalnya memang agak berat ya, karena mungkin pelanggan belum terbiasa gitu, yang selama ini terbiasa manual, lalu menjadi digital gitu. Memang dibutuhkan proses yang cukup lama untuk melakukan edukasi terhadap pelanggan-pelanggan, terutama pelanggan yang agak susah beradaptasi dengan teknologi gitu ya, terutama terkait dengan keterbatasan device gitu. Contohnya dia masih menggunakan handphone 2G gitu ya, atau handphone lama,
Nah, itu kan otomatis tidak bisa diinstal My Telkomsel. Nah, tahu juga ada orang-orang yang handphonenya sudah canggih tapi masih terbiasa menggunakan sistem sistem manual gitu, menggunakan ADN seperti bintang 363 pagar gitu ya. Terus biasa ngecek pulsa lewat bintang 108 gitu ya. Nah, jadi eh, termasuk pembelian-pembelian eh, apa namanya paket-paket lainnya secara manual itu mereka masih belum terbiasa gitu menggunakan My Telkomsel, masih kaget lah gitu ya. Nah, padahal di My Telkomsel itu banyak sekali keuntungan dan keunggulannya gitu, selain lebih cepat gitu, cepat, lebih aman ya. Dan yang pasti ada banyak promo di Eh, nah, dari tadi kan kita udah ngomongin nih pelanggan yang menggunakan My Telkomsel dan sisi baik dari menggunakan My Telkomsel juga. Ada nggak sih Pak tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk membiasakan pengguna, baik karyawannya sendiri atau manajemen direksi dalam menggunakan My Telkomsel? ada banyak cara yang digunakan oleh Telkomsel ya untuk mengedukasi pelanggan. Salah satunya adalah eh, dengan memberikan paket-paket tertentu atau promo-promo tertentu yang hanya bisa diakses lewat My Telkomsel gitu. Nah, caranya gimana? Pelanggan yang tidak terbiasa menggunakan My Telkomsel akan mendapatkan SMS penawaran penawaran dalam bentuk SMS gitu ya untuk mengakses My Telkomsel. Nanti di SMS itu ada promo, isinya promo, dan nanti di situ ada link untuk connect ke My Telkomsel gitu. Jadi dengan adanya SMS, mereka akan klik link yang ada di situ dan akan di redirection untuk My Telkomsel. Kalau belum ada, otomatis dia harus install dulu My Telkomselnya. Nah, jadi promo-promo itu hanya bisa didapatkan kalau dia mengakses My Telkomsel. Itu tidak bisa lewat pembelian secara manual. Gitu. Nah, untuk perubahan yang terjadi setelah proses adaptasi My Telkomsel ini secara belakangan ini yang kan udah lama nih My Telkomsel nih hitungannya. Itu perubahannya tuh ada yang positif atau negatif nggak, Pak? Sebetulnya perubahan itu positif gitu ya. Dan sebenarnya bukan komplain yang kita terima, tapi lebih banyak dalam bentuk pertanyaan. Bagaimana cara menggunakan My Telkomsel, bagaimana cara mengakses fitur-fiturnya gitu ya. Lalu bagaimana juga fitur-fitur tersebut diimplementasikan gitu. Jadi seiring dengan bertambahnya pelanggan yang menggunakan My Telkomsel dan mereka sudah merasakan kemudahan, otomatis experience pelanggan bertambah. Artinya eh, ada banyak tawaran yang bisa didapatkan oleh pelanggan lewat My Telkomsel. Otomatis dengan bertambahnya kenyamanan dalam menggunakan My Telkomsel, otomatis pelanggan akan beli pulsa lagi, dipakai lagi karena dirasa lebih mudah gitu. Nah, kalau misalkan perubahan terhadap perusahaan ada nggak Pak? Apakah mungkin dengan My Telkomsel penjualan jadi naik atau mungkin malah menurun atau gimana Pak? Eh, Secara penjualan pasti naik ya, karena jumlah pelanggannya juga bertambah gitu ya. Otomatis selain pelanggannya bertambah, pasti pengguna My Telkomsel bertambah gitu. Nah, dari sisi keuntungan, Telkomsel tidak perlu lagi banyak-banyak eh, penjualan titik-titik penjualan manual gitu ya. Artinya counter-counter juga sudah mulai tidak sebanyak dulu yang harus di maintain gitu ya. Nah,
Kenapa? Karena kita bisa beli pulsa dimanapun, dari manapun, kapan saja gitu. Nggak harus menunggu counter tersebut buka gitu ya, nggak harus menunggu counter tersebut menyediakan voucher-voucher yang kita beli gitu. Jadi dalam hal ini eh, Telkomsel dan sudah tidak lagi banyak membina ataupun mungkin apa namanya ya, tidak banyak lagi membawahi penjual-penjual secara manual gitu. Kenapa? Karena sistem penjualannya itu sudah berubah ke bentuk digital. Gitu. Walaupun masih ada juga apa namanya penjualan-penjualan secara offline itu masih banyak gitu ya, masih ada gitu. Tapi jumlahnya sudah jauh lebih sedikit dibanding dulu gitu. Nah, kalau misalkan menurut Pak Wisnu sendiri nih, eh, menurut Pak Wisnu, adaptasi teknologi ini, My Telkomsel ini, perkembangannya untuk 10 sampai 20 tahun mendatang, apakah akan survive kah? Atau mungkin akan ada inovasi baru lagi? Atau mungkin bagaimana, Pak? Eh, Kalau melihat perkembangan teknologi sekarang, My Telkomsel ini selain dia survive, dia juga mungkin akan berkembang terus ya. Dan seiring perjalanan waktu, nanti tidak akan ada lagi penjualan penjualan merchant-merchant secara eh, offline gitu ya, kecuali untuk produk-produk tertentu gitu. Nah, jadi kedepannya dengan adanya perkembangan My Telkomsel ini sudah semakin memudahkan untuk memanage customer, behavior customer, terus kita juga bisa menawarkan produk-produk direct ke customer gitu ya, dengan melihat behavior tadi gitu. Nah, apalagi dengan adanya sekarang big data, kita bisa melihat behavior customer itu seperti apa, gitu ya, berapa paket yang sering digunakannya, berapa lama dia menghabiskannya, gitu ya, digunakan untuk apa, untuk streaming kah, main game kah, nonton nonton bola kah, atau apapun itu bisa bisa di customize gitu. Jadi kita bisa menawarkan paket-paket atau produk-produk tertentu dengan segmentasi pasar yang lebih jelas dibanding kalau offline kita agak susah. Ya, kalau sekarang dan depannya, insya Allah My Telkomsel ini akan semakin berkembang gitu ya. Seiring dengan perkembangan zaman, eh, nanti merchant-merchant offline juga akan semakin jauh berkurang gitu kan, dan bahkan mungkin jadi nanti semua beralih ke Telkomsel, penjualannya secara digital gitu. Sama seperti kalau mungkin tahu Bayu, Bayu itu tidak ada dijual kartunya secara offline, tapi secara online, baik itu pembelian vouchernya juga, paket-paket datanya gitu ya, semua dilakukan secara online. Kedepannya nanti Telkomsel juga ke sana arahnya. Nah, kalau misalkan menurut Pak Wisnu, apakah My Telkomsel sudah cukup efektif dalam mempromosikan produk-produk Telkomsel? Eh, Cukup efektif ya, karena setiap ada update atau perkembangan tertentu ataupun mungkin ada eh, upgrade teknologi ataupun hal-hal lainnya itu lebih cepat tersampaikan di My Telkomsel itu kepada pelanggan, pasti itu. Nah, kalau dari aplikasi My Telkomsel sendiri, ada nggak sih Pak seperti hadiah nih atau reward untuk pelanggan mungkin yang sering transaksi atau menggunakan My Telkomsel, apakah mereka akan mendapatkan reward kah atau ya sudah aplikasi ini sebatas tempat pembelian saja? Ada di My Telkomsel itu kita bisa ngecek Telkomsel Point juga. Kita juga bisa tukar poin di situ untuk dapatkan merchandise ya. Selain itu ada juga reward, kita check in aja gitu ya.
check in di My Telkomsel itu juga nanti ada rewardnya berapa kali kita check in setiap hari itu daily check in itu nanti akan dihitung oleh My Telkomsel. Nanti jika sudah sampai cukup eh, jumlah jumlah counting check in-nya nanti akan bisa ditukar dengan paket internet. Itu salah satunya gitu. Oke, berarti bisa disimpulkan bahwa My Telkomsel ini berkembangnya pesat dari awalnya yang mungkin penggunanya sedikit dan lama-kelamaan karena mulai digital, jadi hampir semuanya mulai dipasarkannya lewat My Telkomsel dan mungkin memudahkan juga untuk perusahaan untuk memonitor customer karena sudah terdata lewat aplikasi ya Pak ya. Betul, betul. Oke, jadi mungkin itu saja pertanyaan yang akan saya tanyakan. Terima kasih banyak atas jawaban dan waktunya. Mohon maaf bila saya sebelumnya ada salah kata. Bisa kita akhiri dengan sesi dokumentasi atau foto bersama. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.